untuk pemimpin kita. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Handi, host kita. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, pada petang hari yang berbahagia ini kami boleh bersekutu bersama-sama dari banyak daerah di Indonesia dan di luar, dari Singapura. Kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam firman Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, hidup kami yang tersisa tidak lama ini boleh kami efektifkan sehingga produktif ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan saja 100% dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tambahilah kepada kami pengurapan untuk mengerti rahasia sorgawi di dalam dunia yang fana ini. Sehingga dengan tubuh yang fana ini, kami boleh mempermuliakan nama-Mu dan kami boleh menyelesaikan misi yang Engkau berikan di atas pundak kami masing-masing. Sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, anak-anak muda, gembala-gembala sidang, penginjil, guru Alkitab, dan semua segmen di dalam pekerjaan Tuhan. Semuanya akan Kau berkati dan Engkau lengkapi melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba persembahkan seluruh acara ini dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita akan memulai dengan bagian yang ke-12 dari pengajaran kita 10 tekad untuk meraih sukses. Nah, ini adalah bagian yang ke-12, saudara-saudara, dari Bible study kita mengenai soal 10 tekad peraih sukses. Para kekasih, dan ayatnya sudah kita ketahui, ada pada Yosua pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, tidak usah dibaca berhubung waktu, saudara-saudara. Dan saya ingin menegaskan mengenai soal tiap-tiap bagian. Kalau saya melihat bahwa kita baru sampai pada bagian ketiga, ya saudara, padahal semua ada 10, mungkin kita merasa bosan. Tetapi saya tidak berani melanjutkan sebelum saya memasuki 2 dimensi, yaitu dimensi kita sebagai hamba Tuhan dan dimensi kita memberitahu pada jemaat Tuhan. Ya, saudara, itu sebab mungkin setiap bagian akan menjadi lebih detail, menjadi rinci, ya saudara. Nah, saya mengambil satu slide dari hal yang pertama ini. Anda punya pikiran Kristus, ya saudara. Nah, Anda punya pikiran Kristus itu berarti saya dan Anda kalau mau sukses, nomor 1 bukan strategi dagang kita, saudara, dan juga bukan hal-hal yang lain, para asisten kita, para tim ahli kita, ya saudara, modal kita, modal kerja kita, semangat juang kita, saudara, itu taruh nomor 2, itu taruh nomor 3, tetapi taruh nomor 1, pikiran Kristus, karena kita adalah anak Tuhan, ya saudara. Kalau kita mempunyai pikiran daripada Kristus di dalam hidup kita, maka niscaya Tuhan akan memberikan kepada kita, saudara, segala perkara. 9 yang lain itu berdasarkan satu ini saja. Coba bayangkan, saya bisa apa saja, saudara bisa apa saja. Tapi pikiran kita pikiran iblis, pikiran duniawi. Saudara, bubar semuanya. Hal rohani kita semua ambiar semuanya. Batal semuanya. Betul apa tidak? Jadi pikiran Kristus inilah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita semuanya, ya. 1 Korintus 2:16, tetapi kami memiliki pikiran Kristus, ya saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, ya saudara. Nah, saya mengambil satu slide yang istimewa dari bagian pertama pikiran Kristus ini. Saudara, pikiran Kristus berarti perencanaan. Kita punya pikiran bukan pikiran kita sendiri. Barangkali kita sudah belajar dengan latar belakang bisnis manajemen atau teknologi, ya saudara, ataukah sosial, politik, ekonomi. Boleh itu semua kita pelajari, ya saudara. Kita tidak boleh jadi orang bodoh. Tetapi saudara,
Kalau pikiran Kristus itu ada, maka itu akan masuk dan masuk pada setiap segmen. Ya, saudara, untuk orang sukses di dalam bidang bisnis, dalam bidang profesional adalah harus memiliki 4 hal. Ya, menurut George Robert Terry, seorang pakar manajemen yang membawa banyak kesuksesan pada para baik di bidang perdagangan saham, floor, yaitu para pialang-pialang maupun juga para top eksekutif dunia, ya saudara, yang berguru kepada dia, ada 4 dasar yang tradisional, tetapi yang mempunyai implementasi yang modern, perencanaan. Nah, sekali lagi saya ingin menjelaskan, kalau saudara bekerja hanya untuk cari uang, tidak punya rencana, maka saudara hanya akan bekerja untuk mendapatkan uang bisa makan hari ini atau minggu ini. Saudara, perencanaan penting. Ya, juga seorang gembala bukan hanya sekedar berkhotbah, melayani, besuk, anjang sana ke rumah orang, ke rumah jemaat dia. Saudara, harus ada perencanaan. What next? Apa selanjutnya? Ya, saudara. Nah, seorang ibu yang menggoreng pisang dan menjual juga harus punya perencanaan. Bukan perencanaannya hari ini harus laku semua, harus jual. Tidak boleh 1 potong pun yang kembali ke rumahku. Bukan itu perencanaan. Perencanaan adalah sesuatu yang ke depan. Pikiran Kristus pada saya memberi intuisi. Intuisi itu adalah sesuatu bisikan yang secara batiniah. Itu intuisi. Tuhan memberikan satu intuisi dalam perdagangan kita, dalam bisnis kita. Ya, saudara, tapi kalau kita tidak punya pikiran Kristus, kita tidak diberi ilham, kita tidak diberi intuisi, perasaan yang halus, yang mengendalikan. Hai anakku, kamu harus apa, kamu harus kemana, kamu tidak boleh berdagang dengan orang macam begini, kamu harus cari orang yang seperti apa, kamu punya pola itu salah, kamu harus memperbaiki. Ya, saudara, nah itu intuisi dagang, bisnis kita. Tapi kalau kita mempunyai pikiran Kristus, itu akan smooth, akan Tuhan tolong. Saudara, begitu banyak keluh kesah di masa pandemi ini. Ya, saudara, kita membutuhkan perencanaan, yaitu intuisi ilahi di dalam hidup kita. Yang kedua, pengorganisasian. Setelah itu ada pada otak kita, ya saudara, pada pikiran kita, pada mind kita, maka kita harus menerapkan di dalam satu pola yang terorganisir dengan baik. Ya, saudara. Misal, saya tidak boleh membelanjakan lebih daripada 100.000 satu hari. Walaupun itu untuk urusan dagang. Nah, kalau sampai saya harus mengeluarkan lebih dari 100.000, saudara, maka saya harus mempunyai sesuatu cadangan. Gimana saya bisa menutup 100.000 kelebihannya, umpamanya saya membutuhkan 200.000, saya membutuhkan 100.000 lagi cadangan. Nah, saya harus mencari untuk hal ini. Saya tidak bisa, ya sudah 200, oke dah 200 keluar. Saudara, padahal kita sudah mencanangkan untuk supaya bisa untung usaha kita, ya bisnis kita ini, saya tidak boleh lebih dari 100.000 satu hari. Ini satu misal, harus diorganisasikan. Artinya, kita harus mengambil sumber daya lain untuk kita boleh mengeluarkan sumber daya kita. Ya, saudara. Nah, ini pengorganisasian, ya, saudara. Dan yang ketiga, atau artinya pengorganisasian dalam manajemen. Ketiga, penggerakan. Ya, saudara. Kita seringkali, nah saya sekarang ini bicara mengenai soal bisnis dulu ya. Kita seringkali itu apa-apa mau dikerjakan sendiri. Kita tidak rela membayar orang. Kita tidak rela mengupah orang untuk usaha mata pencaharian kita. Itu salah. Saudara, kita harus rela mengupah orang. Saudara, supaya apa? Supaya saudara tetap mempunyai sesuatu vitalitas yang fresh. Karena saudara tidak bisa begitu saja, saudaralah yang keliling dan saudaralah yang ini itu segala macam yang menagih uang. Saudaralah yang cari barang. Ya. Selama saudara mempunyai sesuatu daya, kemampuan, ya saudara sisihkan sedikit untuk membayar orang.
supaya saudara mempunyai banyak waktu untuk mikir. Jangan banyak waktu untuk kerja. Ya, saudara, mungkin saudara berkata, modal saya pas-pasan, ya, dan saya baru memulai. Oke, tidak apa-apa. 1-2 bulan, bulan ketiga sudah harus mulai mempunyai pekerja. Ya, saudara, saya banyak memberikan nasihat pada para pemula bisnis dan lain sebagainya. Juga kalau saya diminta untuk memberikan seminar mengenai soal itu. Saudara, saya tidak pernah bisnis, tapi saya berdoa, saya minta hikmat. Karena saya harus bicara mengenai soal perjuangan di dalam bisnis. Ya, saudara, ini model daripada George Robert Terry. Ya, saudara. Keempat, terakhir pengawasan. Ya, saudara, mungkin kita cuma bekerja berdua, antara suami dengan istri saja, nantinya ada satu pekerja lagi. Ya, saudara, maka pengawasan ini penting. Siapa yang bisa mengawasi kita? Yang tidak bekerja bersama kita. Kalau istri yang bekerja, suamilah yang harus mengawasi. Kalau suami yang bekerja, istrilah yang harus mengawasi. Ya, saudara, jangan pakai orang lain untuk mengawasi Anda, bisa bubar. Ya, saudara, orang yang dekat dengan Anda, yang bisa Anda percayai. Ya, saudara. Nah, sekarang saya masuk kepada kasanah, kepada horizon pelayanan. Demikian juga dengan pelayanan. Orang yang mempunyai pikiran Kristus, walaupun saya melayani Tuhan, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya selalu ada di hadirat Tuhan. Saudara, belum tentu. Itu sebab saya memang harus menjaga stamina rohani saya. Seorang gembala harus mempunyai selalu satu standar yang dia tidak boleh minim daripada standar tersebut. Umpamanya, doa. Ya, membaca Alkitab. Berapa lama? Doa berapa lama? Ya, saat teduh, kapan? Jam berapa? Saudara. Nah, itu perencanaan. Jadi setiap hari kita bekerja, kita melayani Tuhan, tidak begitu saja. Seenaknya kita, sesantainya kita, rileksnya kita kepingin apa, kita mau apa. Itu namanya kita melayani tanpa perencanaan. Para kekasih, pikiran Kristus akan memberi kepada saya dan kepada Anda suatu perencanaan yang baru dari Tuhan. Ya, supaya dengan demikian kita boleh memiliki dalam hidup ini, saudara, sesuatu yang istimewa yang Tuhan mau berikan dalam hidup saya dan hidup Anda. Karena kita sangat berencana, punya perencanaan. Kita juga mempunyai pengorganisasian ataupun manajemennya. Ya, saudara. Sehingga dengan demikian kita ini orangnya pede. Walaupun pendidikan kita secara akademis barangkali kurang mumpuni, kurang tinggi, tetapi karena kita ini mempunyai pikiran Kristus. Saya memulai pekerjaan Tuhan juga dengan pikiran Kristus. Karena saya merasa pendidikannya tidak mumpuni, saudara. Tetapi saya meminta, orang yang meminta akan diberi. Amin. Orang yang mengetuk pintu, pintu dibuka. Orang yang mencari pasti dapat. Itu sebab Anda dan saya kita harus mempunyai pengorganisasian. Dan kemudian kita dengan PD kita, iman kita bisa menggerakkan jemaat. Saudara, jemaat itu tidak perlu kita dorong-dorong, kita paksain sampai rasanya kita ini menjadi majikan mereka, kita menjadi pemimpin mereka, komandan mereka yang terlalu memaksa. Ya, seorang gembala tidak boleh memaksa. Saudara, seorang gembala menggerakkan. Perkara orang tidak mau, maka kita harus introspeksi. Kenapa ya? Si A atau si C atau si X ini kok tidak mau ya? Yang lain mau, padahal kita semua mau. Cuma ada beberapa orang tidak mau. Nah, itu berarti kita kurang meminta kepada Tuhan. Karena ini pekerjaannya, bukan pekerjaan kita orang. Ya, saudara. Jadi disinilah saya belajar. Kita semua harus belajar. Bahwa prinsip ini penting. Walau kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Betapa hebatnya. Kalau Roh Kudus memberikan kepada kita perencanaan, pengorganisasian atau manajemen, dan kemudian kita menggerakkan. Akan mudah, para kekasih.
Sebagai satu contoh, saya ambil satu contoh. Maaf, saya tidak punya pretensi apapun, tidak punya maksud yang jelek ataupun yang berdosa, tidak. Saya mau cerita. Masalah semua gereja ketika memulai, apalagi di desa, di kota kecil, adalah uang. Betul apa tidak? Bahkan saya juga dengar di kota besar juga, karena persaingannya juga sudah beda, ya, parameternya sudah beda. Nah, uang, saudara. Lalu kemudian karena si gembala ini perlu duit, perlu uang, gereja perlu uang, maka terjadi khotbah-khotbah yang terlalu banyak mengenai soal uang, soal korban. Saudara, sudah tentu kalau kita tidak menyampaikan hal tersebut, soal persepuluhan, kita tidak menyampaikan, kita salah. Tetapi menyampaikan harus dengan pikiran Kristus. Gak asal khotbah. Saya sudah pengalaman masalahnya ketika memulai pekerjaan Tuhan, saudara. Dan saya merasa sakit sendiri, saudara. Itu tidak membawa hasil. Saya harus punya pikiran Kristus. Nah, sehingga dengan demikian Roh Kudus masuk menggerakkan hati jemaat kita untuk mereka memberi korban, para kekasih. Sehingga masalah yang salah satu masalah vital atau fatal kalau tidak ada, yaitu duit, uang di dalam pekerjaan Tuhan. Ini bisa diselesaikan. Apa sebab? Bukan kita menjadi pendeta peminta-minta, kita keliling dari ke rumah demi rumah jemaat kita. Saudara, salah. Tapi karena pikiran Kristus ada pada kita, maka Tuhan juga memberikan pikiran Kristus kepada jemaat kita. Ini sesuatu hal yang tidak bisa dipecahkan. Tidak bisa sesuatu yang dijelaskan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Itu sebab kita mempunyai pikiran Kristus, saya sudah bilang tadi, inilah pondasi dari 9 lagi lain yang di atasnya. 9 tekad yang lain. Harus dimulai dengan satu tekad. Pikiran Kristus. Kita buang pikiran untuk populer, untuk famous, terkenal, untuk pegang uang banyak, untuk punya ini, punya itu, segala macam seperti pendeta lain. Kita buang. Saudara, kita tidak boleh punya itu. Kita cuma mau punya pikiran Kristus. Lalu pikiran Kristus nanti yang memberi kepada kita. Ah, anakku tidak pernah minta soal ini. Udah deh, aku kasih. Nah, maka tiba-tiba kita terperanjat. Kita tiba-tiba kaget, surprised. Karena Tuhan memberi kepada kita. Saudara, Alkitab memberitahu kepada kita. Apa yang menjadi keinginan hatimu, serahkanlah di dalam doa. Kalau saya dan saudara punya kerinduan hati, kita punya pikiran Kristus, kita berdoa, semua katakan, mujizat pasti terjadi. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Jadi perlu saya mengulik bersama Anda, ulang-ulang soal pikiran Kristus. Sebab iblis, dia nomor 1 juga menyerang kita dengan pikiran kita. Apalagi kalau bukan dengan pikiran. Tidak ada. Iblis itu lihai. Ya, saudara, iblis itu pintar. Saudara, itu sebab dia cari pikiran orang. Itu sebab kita mengetahui banyak orang dirasuk setan, orang terpelajar, hamba-hamba Tuhan, ya, majelis gereja, aktivis gereja, penatua gereja. Ah, saudara, begitu banyak orang kena rasuk dari pikirannya. Ya, jadi saya perlu menjelentrehkan ini panjang lebar. Tuhan menggerakkan. Jadi kalau kita bisa punya pikiran Kristus, perencanaan, manajemen kita juga. Nah, saya akan sampaikan mengenai soal manajemen. Saudara, bagaimana seorang hamba Tuhan, tadi saya sudah bicara soal bisnis sedikit ya, usaha dagang ya, cari uang. Sekarang pekerjaan Tuhan. Di dalam memanage keuangan, saudara, jangan anggap ini sesuatu hal yang gampang, yang enteng, yang mudah. Tapi ini adalah, uang adalah tanggung jawab di hadapan Tuhan.
bagaimana seorang bisa dipercayai? Yesus memberitahu dengan perumpamaan. Ada 10 hamba, masing-masing dikasih 1 talenta. Saudara, kita tahu cuma ada 2 orang yang memberi keuntungan. Si A memberi 10 keuntungan lagi, 10 talenta lagi. Si B memberi 5 talenta lagi kepada majikannya. Si C mengembalikan 1 talenta tersebut dan mengatakan bahwa majikannya jahat. Aku simpan di bawah tanah. Aku tanam di dalam tanah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang jahat, yang hanya memeras aku untuk suruh kerja. Saudara, nah, jadi di sini kita melihat ada proporsionalitas. Proporsionalitas itu adalah perbandingan persentase yang Tuhan mau berikan pada masing-masing hambanya. Jadi ada yang mendapat 10 talenta, ada mendapat 5. Perumpamaan yang lain juga Tuhan memberikan. Ada perumpamaan yang lain bagaimana kita harus memberikan keuntungan kepada Tuhan. Jadi kalau kita dipercaya dengan uang sedikit atau cukupan pas-pasan, apalagi uang melimpah, perhatikan. Cinta akan uang adalah akar segala dosa, akar segala kejahatan. Bila saya dan Anda, kita tidak mempunyai manajemen mengenai soal keuangan di dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa manajemen ini? Bukan sesuatu yang kita harus expose besar-besaran karena aku mendapat korban besar. Manajemen seorang hamba Tuhan di bidang keuangan adalah ketakutan dia kepada Tuhan. Dia tidak sembarangan pakai duit. Karena dia tahu itu korban jemaat. Karena dia tahu itu berkat dari Tuhan. Kalau dia tidak diberkati, dia tidak dapat. Nah, ini harus ada. Orang yang punya pikiran Kristus, dia tidak sembrono. Dia tidak seenaknya senyampang pakai aja. Saudara, maaf saya bicara mengenai soal ini. Karena inilah kelemahan seorang hamba Tuhan juga. Itu sebab seorang yang bisa memanage keuangannya, maka Tuhan mempercayai dia. Sehingga dia bisa mengorganisasikan kepada jemaat. Jemaat juga di rumah mereka. Dari pendapatan mereka, mereka bisa memanage pendapatan mereka. Mereka bisa mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Dari 90% mereka bisa kasih korban lagi. Nah, ternyata keuntungannya besar. Ini yang saya alami. Dan istri saya alami, almarhum. Saudara. Yaitu jikalau kita bisa memanage keuangan, bertanggung jawab, maka Tuhan memberi kepada jemaat yang kita layani. Gak usah kita minta. Kita secukupnya memberikan firman. Tetapi mereka akan digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau Tuhan melihat saya tidak bisa dipercaya, saudara, apapun yang saya kerjakan, seperti apapun saya mau mencari uang untuk membiayai pelayanan saya tetap minim. Kalau makan sih tetap dikasih sama Tuhan. Lihatlah burung-burung di udara. Tidak ada seekor pun jatuh mati. Dokter hewan memeriksa, burung ini kena Honger Udim, HO, perutnya melembung, gede, busung lapar. Tidak ada. Kalau soal makan Tuhan kasih sama kita. Tetapi soal kepercayaan, saudara, kepercayaan itu lebih dari nilai nominal uang. Itu sebab kalau saya dan saudara di dalam sinode ini kita sungguh-sungguh semuanya, kita minta pikiran Kristus supaya dia menguasai kita. Maka Tuhan memberikan pikirannya juga kepada jemaat yang kita layani. Supaya mereka juga dipakai menjadi alat Tuhan. Mereka tidak akan menjadi beban yang berat buat kita orang sebagai gembala mereka. Tidak. Tuhan tidak kasih. Saudara, karena mereka juga mendapat pikiran Kristus. Sehingga mereka punya usaha lancar. Digerakkan hati mereka untuk setia berbakti kepada Tuhan. Digerakkan hati mereka mengembalikan persepuluhan, memberi korban, mendukung gembala, dan lain sebagainya. Itu sebab para kekasih, ini hal penting sekali. Pengawasan.
Kalau tidak ada yang mengawas, maka Roh Kudus yang mengawas. Itu keyakinan saya. Jadi, Roh Kudus akan turun tangan di dalam setiap hamba-hambanya, ataupun kaum awam, jemaat, pelayan sidang, staf gereja yang mempunyai pikiran Kristus. Roh Kudus yang akan melawan. Yang akan mengawasi kita orang. Tidak usah khawatir, saudara. Itu sebab seringkali saya dan saudara ini, kita berkutat dengan beban intern kita terus. Lalu kapan kita menjadi berkat untuk orang lain? Untuk luar? Nggak ada, nggak bisa. Karena masalah intern kita tak kunjung selesai. Kebutuhan tak kunjung tercukupi. Padahal Tuhan ingin supaya kita menjadi terang dan garam. Bagi siapa? Bagi dunia, berarti di luar gereja. Saudara, skopnya lebih luas. Skop yang lebih luas, jangkauan yang lebih luas akan diberikan bila jangkauan yang kecil, internal gereja kita selesai. Itu sebab pikiran Kristus harus ada dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Para kekasih, itulah yang saya bisa sampaikan, dan saya masuk pada hal yang kedua. Sekali lagi, Anda adalah anak Tuhan. Katakan, saya adalah anak Tuhan yang memiliki pikiran dari Bapa saya yang di sorga. Amin. Ya. Para kekasih, saya masih ingin mengulik soal perjanjian Daudi. Karena Daud ini sangat spesifik. Ya, extraordinary. Ya, saudara. Nah, saya sudah menjelaskan isi dari perjanjian Daudi ya. Masih ingat yang pertama perjanjian apa? Abrahami. Kedua perjanjian Musaik. Ketiga perjanjian Daudi. Ya. Nah, isinya saya sudah jelaskan. Nah, ini saya ingin menjelaskan di sini. Integritas Daud yang ilahi. Hebatnya dia bukan nabi. Hebatnya dia seorang raja yang bisa melakukan semua dosa-dosa di dunia. Seorang raja bisa melakukan semuanya. Membunuh, berselingkuh, ya, merampas, menekan orang, menjajah. Itu adalah pekerjaan seorang raja. Saudara, ada dalam kekuatan kedua belah tangannya. Tetapi Daud beda. Dia mempunyai integritas ilahi. Ya, para kekasih, inilah yang bikin Allah selalu jatuh hati. Dia tetap rendah hati. Kenaikan status dari gembala menjadi raja, no effect. No effect itu artinya tidak ada efek negatif yang membuat Tuhan nyesel. Aduh, aku nyesel aku. Ngangkat si Daud ini nyesel aku. Dia nyesel kepada Saul. Tuhan berkata, aku nyesel mengangkat Saul. Aku akan mencopot dia. Aku sudah mendapatkan seorang yang berkenan di hatiku. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, seorang yang berkenan di hatiku. Dalam Alkitab bahasa Inggris katakan, a man after the heart of God. Seorang yang nempel di belakang hati Allah. Wow. Ini sesuatu sebutan yang beda, yang jarang sekali kita temui ya. Nah, inilah Daud. Dia punya integritas ilahi. Tuhan melihat, dia punya pikiran Kristus, dia punya pikiran Allah, maka dia dipilih. Ya, dan ketika dia dinaikkan, dia tetap rendah hati. Meninggalkan kandang domba-dombanya, menjadi raja, dia tetap rendah hati. Saudara. Kedua, dia dijahati oleh Raja Saul, raja pertama sekaligus ayah mertua. Tapi dia tidak mau turunkan tangan atau menangani orang yang diurapi oleh Allah. Walaupun, saya heran, walaupun Saul sudah tidak diurapi. Saul sudah dicabut rohnya. Saudara, karena dia punya dendam kesumat kepada Daud.
Mana ada seorang mengatakan, aku penuh dengan urapan Roh Kudus, aku berbicara dalam bahasa roh, glosolalia, tapi dia punya musuh. Nggak ada, bohong itu orang. Ya, saudara, kalau orang penuh Roh Kudus, dia tidak punya musuh. Orang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak mau menangani orang yang diurapi. Bahkan orang yang pernah diurapi, dia tidak mau. Hebat loh saudara ini. Ini hebat saya bilang. Itu sebab Daud menjadi salah satu tonggak sejarah. Bukan Saul raja pertama, tapi Daud penerusnya yang justru menjadi tonggak sejarah Israel dan Yehuda. Saudara, itu sebab marilah kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Itu mahal harganya. Gak terbeli saudara. Tuhan sangat sayang kepada kita. Kita boleh pendidikan rendah, maafkan saya. Kita boleh pas-pasan hidupnya. Tetapi itu tidak lama. Itu tidak lama. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat tidak melihat tampang saya ataupun wajah Anda. Tuhan melihat hati saya, hati Anda. Saudara, kalau dia menemukan seorang after his own heart, seorang yang nempel di hatinya, wah, Tuhan tidak akan lepas itu orang. Saya belum mencapainya, saya ingin mencapainya. Itu sebab marilah kita bersama-sama, mumpung masih hidup. Ya, sementara masih kita ini bernafas. Ayo, sekarang kita mulai. Amin. Para kekasih, dan yang ketiga, Daud hanya ingin meninggikan Allahnya. Ini saya sebut tiga hal ini sebagai integritas. Integritas Daud yang ilahi. Saudara, dia tidak lahir dengan integritas ini loh, sama sekali tidak. Ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia diurapi, dia baru mendapatkan pikiran Allah dan baru dia mempunyai tiga hal ini. Dan dia nyatakan sebagai bukti seorang raja yang sedemikian ini. Ya, saudara, marilah ini kita implementasikan di dalam pelayanan. Kita bukan raja, kita adalah seorang hamba Tuhan, abdi Allah. Mari kita mau implementasikan, kita mau ejawantahkan hal ini di dalam hidup kita. Ya, ayat-ayatnya bisa dicatat. Saudara, kemudian integritas Daud inilah yang menggerakkan hati Allah, membuat perjanjian Daudi. Ya saudara, rahasia rohaniah di balik kemampuan Daud memikat hati Allah adalah. Nah, ayo ini kita akan baca. Efesus 4:17-24. Ini rahasia rohaniah di zaman perjanjian baru kita saat ini, yang memberi kemampuan kepada Daud dan akan memberi kemampuan kepada saya dan Anda untuk bisa memikat hati Allah. Wow, kalimat ini saya dapatkan dari Tuhan, itu indah sekali. Kemampuan memikat hati Allah. Mari kita akan membuka dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Mungkin seorang saudara bantu kita untuk membaca. Judulnya adalah Manusia Baru ya. 17-24, ada yang bisa bantu bacakan? Silahkan. Efesus pasal 4 ayat 17-24. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia
dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Yosef. Saudara, dari ayat-ayat yang panjang ini, ya, semuanya ada 8 ayat, saya dan Anda mendapat tahu di sini rahasianya. Ya, saudara, bagaimana saya dan saudara itu bisa dibaharui. Ya, saudara, bisa dibaharui. Manusia baru. Ya, saudara. Nah, inilah pekerjaan Allah. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, step kedua, tekad kedua, aku adalah anak Allah. Maka kita akan masuk pada proses yang lebih tinggi tadi. Bagaimana pikiran Kristus membuat saya dan saudara bisa dibaharui. Ayat yang lain, dari sehari ke sehari. Saudara. Nah, inilah yang penting ya di dalam kehidupan kita semua. Jadi kita harus sadar dan kita harus mantap mengenai soal ini. Ya, ayat demi ayat ini bisa diuraikan pada khotbah pada jemaat, ya, sehingga jemaat juga mempunyai satu pikiran Kristus untuk dirubah, ya, saudara. Sehingga apa-apa jemaat itu selalu diperintah, dikontrol, dikendalikan, diawasi, diproteksi, dijamin, diberkati oleh Roh Kudus. Ya, saudara. Karena kita mengajar mereka untuk mereka menjadi manusia yang baru. Amin. Nah, para kekasih, ada kata yang istimewa di sini dalam pembacaan kita tadi, ya, saudara. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru. Ya, saudara. Disebutkan ananeomai di dalam Alkitab Greka. Saudara. Arti ananeomai adalah dijadikan muda kembali. Muda, ya. Dijadikan muda. Ya. Getting younger. Dijadikan muda kembali dengan kualitas ilahi. Jadi bukan kualitas badan. Semua orang tambah lama tambah tua. Tetapi seorang yang bisa memikat hati Allah, dia mempunyai integritas ilahi, dia mempunyai sesuatu kekuatan, yaitu kekuatan ananeomai. Ya, saudara. Ini satu kekuatan yang besar, yang dahsyat. Ya, saudara. Sehingga dengan demikian, saya dan Anda harus bisa mengerti akan hal ini. Ya, saudara. Marilah kita akan melihat. Ya. Oh, saya masuk pada yang ketiga. Anda bisa mengatasinya. Saudara, Anda bisa mengatasinya. Satu, Anda mempunyai pikiran Kristus. Dua, Anda adalah anak Tuhan. Tiga, Anda bisa mengatasinya. Katakan, saya bisa mengatasinya. Atas semua problema dan kemustahilan saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi di sini kita harus tahu bahwa Anda bisa mengatasinya. Para kekasih, nah, Filipi 3, 13, 14, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Artinya apa? Kita bisa mengatasi kalau kita mempunyai tujuan ilahi. Saudara, kita bisa mengatasi kalau kita melupakan semua di belakang. Saudara, nah, melupakan yang telah ada di belakangku dan aku meregangkan tubuhku, potensiku, segala keberadaanku untuk tujuan, yaitu memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Jadi, ini prinsip kita bisa mengatasi banyak kemustahilan. Yaitu, kita ke depan. Kita ke atas kepada Kristus. Ya, saudara,
Kita hanya selalu mendengar dari Dia, selalu taat kepadanya. Saudara, saya yakin kita sebagai hamba-hambanya, sebagai para aktivis gereja, kita sudah tahu apa maksudnya ya. Para kekasih, dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8, ayat yang famous sekali. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Jadi ini ayat untuk orang-orang yang merasa lemah, merasa tidak mampu. Jadi kalau ayat ini mau terjadi sama kita orang, kita harus merasa tidak mampu lebih dulu. Kita merasa bahwa kita orang yang tidak mumpuni. Kita merasa bahwa kita bukan orang yang ada pada proforma yang layak, yang cocok. Nah, barulah Tuhan akan bekerja. Tapi kalau saya dan Anda merasa aku orangnya mampu, aku pasti bisa, ayat ini tidak akan bekerja sama kita. Ya, saudara. Jadi jelas sekali Tuhan membela orang-orang yang merasa tidak mampu, yang merasa bodoh, yang merasa miskin, yang merasa kekurangan. Tuhan akan membela. Ya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Katakan amin. Saudara, kalau itu bisa, ada pada Anda, ada pada saya yakinkan bahwa semuanya akan menjadi istimewa di dalam hidup saudara. Dan kehidupan saudara akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Yang keempat, Anda akan kalahkan mereka. Mirip dengan yang ketiga tadi, tetapi ini lebih spesifik kepada musuh. Musuh itu ada di mana-mana. Jangankan kita orang, ya, pengikut Yesus. Yesus juru selamat, guru kita, Tuhan dan Allah kita punya musuh. Maksudnya dimusuhin. Jadi musuh itu ada di mana-mana, saudara. Ya, dan Tuhan juga minta kita waspada bahwa kamu tidak melawan daging dan darah sesamamu manusia, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Apa penguasa di udara? Adalah kuasa iblis. Anda akan mengalahkan mereka. Katakan, saya akan mengalahkan mereka. Dalam nama Yesus. Seberapa hebat mereka, saya mengalahkan mereka. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, ayat yang sering kali kita langsung menuju ke sana mengenai subjek ini adalah Roma 8:37. Bila Yesus beserta kita, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya, tidak usah dibaca, ayat ini sudah hafal kita. Nah, saudara, Yohanes 14:12, iman pada kata-kata Yesus, iman pada perkataan Tuhan Yesus akan mengalahkan semua yang negatif. Ya, ini kita akan baca. Yohanes 14 ayat yang ke-12, seorang saudara mohon membacakan. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Terima kasih Ibu Yani. Saudara yang kekasih, Yesus, ini perkataan Tuhan Yesus. Ya, barang siapa percaya kepadaku, iman pada kata-kata Yesus akan mengalahkan semua yang negatif. Tuhan mengatakan bahkan kalian akan melakukan lebih besar dari yang aku pernah lakukan. Wah, ini tidak main-main, saudara. Artinya kita itu diberi kepercayaan, diberi kuasa ekstra, lebih besar. Saudara, bila, sederhana sekali, simpel sekali, bila kita beriman
pada perkataan Tuhan Yesus. Bagaimana saya bisa beriman pada perkataan Tuhan Yesus? Kalau saya membuang perkataan saya membuang perkataan dan bisikan iblis, teman-teman saya, famili saya. Banyak orang mengabdikan diri kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan, tetapi nggak bisa lepas daripada tradisi keluarganya. Repot ini saya bilang. Tidak bakal berhasil. Jadi seorang yang mengikut Tuhan, dia harus meninggalkan tradisi keluarganya. Saudara, ada seorang datang kepada Yesus, "Guru, aku akan mengikut engkau, tapi izinkan aku mengubur bapakku lebih dahulu." Apa jawab Yesus? Wah, kita menganggap sangat tidak manusiawi jawabannya. Biarkanlah orang mati mengubur orang mati, tapi kamu ikut aku. Apa maksudnya? Tuhan tidak kejam. Tuhan bukan orang dengan asosial, yang tidak bersosial. Tidak. Tidak berperi kemanusiaan, tidak. Tapi Tuhan sedang mengajar kita. Bahwa kalau kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, jangan kita masih bisa dikooptasi lagi. Kita masih bisa dihisap oleh tradisi keluarga. Tradisi nenek moyang. Atau tradisi lingkungan. Saudara, tidak boleh. Itu sebab kita harus, hati kita ini, Tuhan lihat. Kalau saya masih pelin-pelan macam demikian, Tuhan gak akan ada di pihak saya. Jadi siapapun memusuhi saya akan kalah. Tetapi kalau Tuhan melihat bahwa saya 100% kepada Dia, saudara, maka wow, saya bilang, Tuhan gak terima kalau ada orang memusuhi Anda. Dia akan turun tangan. Sama seperti perjanjian Abrahami. Aku akan memberkati orang yang memberkati kamu. Aku akan mengutuki orang yang mengutuki kamu. Amin. Jadi, bagaimana rahasia Anda akan mengalahkan mereka? Yaitu bila mana kita itu begitu percaya pada perkataan firman. Tetapi saudara, dengan satu notasi, percaya pada perkataan firman tidak mengharuskan Tuhan melakukan apa yang Dia janji. Karena Tuhan mempunyai policy, Tuhan mempunyai jalan pikiran, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jadi kita harus terima kalau umpamanya kita sudah beriman, entah Tuhan tidak kasih sama kita, malah yang dikasih beda. Tetap kita percaya kepada perkataannya, bahwa perkataannya tidak berubah. Aku yang harus nurut sama perkataannya. Bukan Tuhan yang harus nurut berdasarkan janjinya. Tidak. Ya, saya ulangi. Kalau misal saya tidak mendapat apa yang saya percayai dari firman Tuhan. Contoh, Tuhan, hamba percaya dari firman-Mu bahwa istri hamba akan sembuh. Bilur-bilur-Mu menyembuhkannya. Kuasa darah-Mu mengalir pada dia. Dia akan segera sembuh dalam nama Yesus. Loh, itu iman saya. Saya pegang ayat firman. Tetapi ternyata istri saya meninggal. Dipanggil pulang ke rumah Bapa. Saudara, itu tidak membuat saya menjadi memaksa Tuhan. Tetapi Tuhan betul-betul memberi kepada istri saya sesuatu perhentian. Tidak berarti bahwa memberi kesalahan, memberi hal negatif kepada saya. Makanya saya bilang, iman pada kata-kata Yesus akan mengalahkan semua yang negatif. Saya tidak boleh memaksa Tuhan untuk janjinya harus terjadi sama saya. Tidak boleh. Tetapi saya berharap janji Tuhan terjadi. Saya tidak boleh memaksa Tuhan harus memenuhi janjinya kepada saya. Sayalah yang harus mencocokkan, mengakomodir hidup saya, menerima apa yang terbaik dari Dia. Walaupun saya merasakan itu sesuatu hal yang berat, untuk saya ditinggal oleh istri saya, Pastor Syahini,
Tapi saya tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Jadi saya tidak mempunyai satu kekecewaan kepadanya, kemarahan kepadanya, tidak. Hanya saya sering merasa bahwa saya dan dia sudah begitu dekat, sekian lama. Hampir 49 tahun. Itu saja. Tetapi mengenai soal rencana dari Allah, wah, saya justru sering kali sehari beberapa puluh kali angkat tangan mengucap syukur. Karena dia lepas dari penderitaan. Saudara, dia sudah mulia lebih dahulu. Saudara, nah inilah sesuatu contoh yang real. Yang dalam hidup sehari-hari kita juga akan mengalaminya. Ya saudara, sehingga kita ini tidak memaksa Tuhan untuk melakukan firman-Nya kepada kita, tetapi kita mengakomodasi kehendak Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, kita tetap puji Tuhan. Semua katakan, apapun yang terjadi pada saya, saya tetap puji Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, sudah oke. Para kekasih, inilah yang saya dan saudara harus ketahui ya. Ayat terakhir akan saya sampaikan di sini, saudara. Saya tidak tahu jamnya. Jam di dinding ini agak tadi sudah diganti baterainya, tapi mungkin dia lagi belum bangun. Jam 20 lebih 7 menit. Ya, saudara. Baik, saya akan tambah sedikit. Saudara, Yesaya 54 ayat 17. Seorang saudara mohon bacakan bagi kita. Kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-54, ayat yang ke-17. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Para kekasih di sini jelas sekali setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Saudara, orang kalau mau perang maka semua tentara di zaman sekarang periksa senapan, apa senjata yang dipercayakan pada seorang personel tentara harus diperiksa, masing-masing senjatanya beda. Zaman dulu adalah orang menempa, ya. Menempa, kenapa? Karena lama tidak dipakai, maka harus di dalam bahasa Jepang itu diungkal. Tahu diungkal? Nah itu bahasa Jepang, alias bahasa Jawa. Diungkal itu diasah. Ya, kalau diasah tidak bisa maka dia dibakar lagi, ditempa, dipukul lagi supaya lancip, supaya tajam. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Katakan amin. Saudara, lihat. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Hebat sekali ini. Saudara, itu sebab kita akan mengalahkan mereka. Saudara, kenapa? Karena ini tadi. Awalnya apa? Pikiran Kristus. Kedua, kita anak Tuhan. Maka kita akan bisa menyelesaikan semua perkara. You will get it over. Dan yang keempat ini, engkau akan mengalahkan. Ya, saudara. Nah, inilah yang menjadi kehendak Tuhan, saudara, di dalam kehidupan kita sekalian. Saudara, anak Tuhan wajib imitating Christ. Saya tutup di sini. Ini satu pelajaran yang istimewa sekali. Ya, saudara, bahwa kita harus nyontoh, niru Tuhan. Saudara, kenapa kita harus niru Kristus? Ya, karena satu,
kita punya pikiran Kristus. 2, kita anak Kristus. Ya otomatis dong, logis kalau kita itu niru kepada Dia. Anak saudara, ya saudara, itu niru kepada ibunya, niru kepada ayahnya. Kebiasaannya, kalau bapaknya suka bentak-bentak, anaknya juga tukang bentak. Ya saudara, kalau umpamanya ibunya suka banting-banting sandal, dipilih yang tidak bisa pecah. Nah, banting-banting sandal jepit, nah anaknya juga akan. Ya saudara, itu niru. Kenapa? Karena anak sih, jadi dia tidak niru dari orang tetangga. Kalau dia niru kebiasaan tetangga, berarti dia sukanya ke tetangga. Karena di rumah dia tidak senang. Para kekasih, imitating Christ, meniru Kristus, ini adalah tanda bahwa kita orang adalah anak. Dan kita akan bisa mengalami. Kalau dia pemenang, kita juga lebih daripada pemenang. Katakan luar biasa. Ya, saudara, karakter ilahinya yang kita harus imitate, yang kita harus tiru. Kasih dan kelembutannya. Keberanian dan ketegasannya. Walaupun dia itu kasih dan lemah lembut, tetapi dia itu tegasnya minta ampun. Ya saudara, kita tahu, itu Kristus. Seorang hamba Tuhan juga demikian, harus lemah lembut, penuh dengan kasih, tetapi tidak boleh lupa. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan harus seorang pemberani dan seorang yang tegas. Ya saudara, kalau tidak bisa memimpin. Itu sebab ini penting, ini karakter daripada Kristus yang harus kita miliki. Yang kita harus imitate, yang kita harus tiru dari Kristus apa? Unselfishness-nya. Ketidakakuan, tidak egoisnya. Apa-apa dia kasih, apa-apa dia serahkan, apa-apa dia kasih. Dia tolong. Saudara, ini unselfishness. Kita harus imitate, niru. Saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa sama seperti dia. Besok kalau kita masuk surga, kita sudah tidak usah niru, kita sudah seperti dia. Tetapi kalau masih di dunia fana, maka kita perlu meniru dia. Supaya Yohanes 14:12 tadi terjadi kepada kita. Yaitu perkara-perkara besar akan dipercayakan kepada kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Sebab para kekasih, kita mohon kepada Tuhan supaya kuasa-Nya memberi kepada kita semuanya pengurapan, supaya kita mempunyai sesuatu karakter Kristus yang kuat dalam hidup kita, yaitu urapan daripada Kristus. Untuk kita meniru Kristus sulit, saya akuin. Manusia tendensinya meniru dosa, meniru orang jahat, meniru orang yang kotor, gampang. Banyak. Tetapi meniru orang benar, apalagi meniru Kristus, itu sangat sulit dan sedikit saja. Itu sebab kita harus minta pengurapan dari Tuhan. Katakan pengurapan Roh Kudus akan membuat saya bisa meniru Kristus. Para kekasih, saya akan tutup dengan pengurapan minyak. Marilah kita mau siapkan minyak urapan kita. Kita tahu bahwa sebagaimana saya sudah jelaskan panjang lebar, bila saya dan Anda tidak mempunyai karakter Kristus, pikiran Kristus, urapan Kristus, maka kita gagal. Seberapa kita berjuang, seberapa banyak korban kita gagal di mata Tuhan. Tetapi bila mana saya dan Anda mempunyai pengurapan melalui minyak urapan ini, saya yakin kita akan berhasil. Katakan, saya pasti berhasil.
Karena Tuhan mengurapi saya untuk bisa melaksanakan firman-firman-Nya. Amin. Silakan bubuhkan pada jari tangan saudara. Dan mari kita akan angkat tangan kanan kita dan taruh tangan kiri pada jantung kita. Ya Bapa yang baik, hamba datang bersama para kekasih di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami cuma manusia biasa dari tanah liat yang fana. Kalau Engkau tidak mempercayai kami perkara-perkara rohani dan ilahi, maka kami tidak beda dengan yang lain. Tetapi itu sebabnya kami mohon, kami mengangkat tangan dengan minyak sedikit pada jari tangan kami. Minyak yang biasa ini, yang kami beli di toko. Tetapi ketika kami berdoa ini, dan sebentar menjamah dahi kami, mujizat pengurapan roh akan terjadi pada masing-masing kami. Ibu dan bapak, saudara dan saudari, kakek dan nenek, yang mendengarkan firman ini. Hamba Tuhan, para full-timer, para part-timers, para ibu rumah tangga, siapapun yang sebentar akan menumpangkan tangan di dahinya, akan mengalami pengurapan dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita akan mengurapinya. Dalam nama Yesus, katakan, dalam nama Yesus, aku mengurapi dahiku, dan urapan Roh Kudus akan mengalir masuk di dalam hidupku, membaharui aku, menguasai aku, menambahi kuasa ilahi, memulihkan aku, menguduskan aku, memberkati aku, dalam nama Yesus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami semuanya. Kami menerima firman-Mu, kami menerima pengurapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.